Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati. Kembali kita bersama boleh mendengarkan renungan malam bersama dengan Majelis Resort GK Sampit. Saya Pendeta Niki Anggraini STH akan menyampaikan renungan untuk kita sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis hari ini, Rabu 19 Maret 2025. Firman Tuhan diperhadapkan bagi kita dari kitab 2 Tawarik pada pasal 20 ayat 1 sampai dengan 22. Saya tidak membacakan keseluruhan dari bagian nas ini, yang hanya saya bacakan yaitu dari ayat 14 sampai dengan 17, dan silakan Bapak Ibu semua boleh membaca bagian keseluruhan dari 2 Tawarik pada pasal 20 ayat 1 sampai dengan 22 ini. Demikian firman Tuhan ayat 14 sampai dengan 17. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Bapak, Ibu, dan jemaat yang diberkati, dari bagian nas kita hari ini, saya mengangkat sebuah tema untuk perenungan kita, yaitu menang bersama Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, apakah kita pernah merasa takut hari-hari ini? Atau mungkin kita sedang diperhadapkan dengan masalah-masalah yang rumit, sehingga kita merasa kesulitan di dalam menghadapinya. Atau kita sudah merasa tidak mampu lagi menghadapinya. Mari kita belajar dari kisah Yosafat dan melakukan apa yang Yosafat perbuat dalam menghadapi masalah. Bapak, Ibu, dan jemaat, Yosafat adalah putra Raja Asa dan merupakan Raja Yehuda yang keempat setelah kerajaan Israel terpecah. Nah, menurut catatan Alkitab, Yosafat berusia 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Diceritakan pada nas kita ini, Bani Moab dan Bani Ammon sedang berperang dengan orang-orang Israel. Dan Yosafat sebagai raja saat itu mengalami kesulitan menghadapi mereka. Karena orang-orang Israel secara keseluruhan jelas kalah dari segi jumlah orang-orangnya. Bahkan Raja Yosafat dikatakan merasa takut menghadapi hal tersebut. Namun di balik ketakutannya, Raja Yosafat ingat bahwa Tuhan Allah ada dan menyertai mereka. Sehingga dikatakan di ayat 4 sampai dengan 11, Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda berdoa kepada Tuhan Allah seraya mengakui kelemahan mereka.
merasa tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar itu. Dan dengan mengalihkan perhatiannya untuk mencari Tuhan. Bahkan Yosafat menyerukan puasa di seluruh Yehuda, serta menyerahkan rasa percaya hanya kepada Tuhan Allah untuk menolong mereka. Dan puji Tuhan, Allah menjawab doa mereka di ayat 14 sampai dengan 15. Dan di sini Allah meminta mereka untuk tidak takut, karena Allah lah yang akan berperang untuk mereka. Dalam medan peperangan itu, mereka hanya bersorak-sorai, menyanyikan nyanyian pujian bagi Allah. Saya akan bacakan di ayat yang ke-22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Di sini berikan arti bahwa alhasil Yehuda mendapatkan kemenangan sebab Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, dari Raja Yosafat dan bangsa Yehuda ini kita dapat belajar bahwa dalam situasi apapun, mari untuk kita tetap mengandalkan Tuhan, sembari menyadari bahwa kita lemah dan terbatas. Hanya berharap pada Tuhan Yesus, maka kita akan dikuatkan. Dan di tengah masalah dan penderitaan, mari juga untuk kita boleh belajar terus agar fokus dan mencari Allah. Artinya ada iman yang percaya pada Tuhan Yesus bahwa Ia sanggup menolong kita. Dan ketahuilah bahwa Tuhan sajalah yang berperang bagi kita ketika badai hidup dan penderitaan menerpa kita. Bagian kita, umat percaya, hanyalah berserah, seraya percaya dan mengucap syukur pada Tuhan bahwa kemenangan itu akan Ia berikan bagi kita. Bapak, Ibu, dan jemaat, hidup yang kita jalani takkan pernah lepas dari segala cobaan dan penderitaan. Namun satu hal, ketika kita setia dan mengandalkan Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan kita raih bersama Tuhan. Karena itu, janganlah takut, janganlah khawatir. Apapun keadaan kita, apapun penderitaan kita, Tuhan ada untuk menopang dan berperang bersama kita. Ialah yang memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita mengucap syukur atas firman Tuhan telah kita dengarkan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, bahwa kami percaya di tengah badai hidup, masalah dan penderitaan yang kami alami, kami tidak sendiri menghadapinya. Ada Tuhan yang beserta kami dan berperang untuk kami, sehingga kami boleh menang di dalam kasih-Mu. Bagian kami hanyalah percaya, seraya taat dan setia pada kehendak-Mu, dan juga mengucap syukur dalam segala hal, karena Tuhanlah yang perisai dan kekuatan bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Amin.